Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Yang bentuknya seperti ini nanti. Ini bisa membuka ke atas atau membuka ke bawah. Dari fungsi kuadrat kita akan mempelajari tentang bentuk umum dan grafiknya. Bentuk umum dari fungsi kuadrat ada 3. Yang pertama Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang kedua Y sama dengan A kali X min P kuadrat plus Q. Yang ketiga Y sama dengan A kali X min 1 kali X min 2. Jadi grafik ini nanti kita akan mempelajari tentang sumbu simetri, ciri grafik oleh A dan ciri grafik oleh D. Kita pelajari dulu bentuk umum. Bentuk pertama Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau puncaknya akan berada di sini. Ini puncaknya. Di mana dari persamaan ini puncaknya mempunyai koordinat min B per 2A, D per min 4A. Nah, dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, bentuk ini biasa digunakan untuk menentukan titik puncak. Jadi diketahui fungsinya, kita menentukan puncaknya. Contohnya, tentukan puncak dari Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 4. Dari persamaan ini A-nya 1, B-nya 6, C-nya 4 dari angka ini. Ya, rumusnya tadi min B per 2A, D per min 4A. Hanya di sini nanti tidak akan kami gunakan yang ini, tapi nanti bisa langsung masuk ke sini. Di langkah pertama kita tentukan dulu X-nya. X-nya berarti rumus ini. Ya. Min 6 dari min B berarti min 6 per 2A, A-nya 1 per 2, hasilnya min 3. Setelah itu, min 3 ini kita gunakan untuk mengganti X dari persamaannya. Y sama dengan ini X kuadrat dari min 3 kuadrat ditambah 6 kali min 3 ditambah 4. Min 3 dikuadratkan 9. 6 kali min 3 min 18 ditambah 4 dari ini. Hasilnya min 5. Nah, jadi puncaknya adalah min 3, min 5. Contoh kedua, tentukan puncak dari Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 3. A-nya 2, B-nya min 4, C-nya 3. Tadi rumusnya min B per 2A, D per min 4A. Kita tentukan X dulu. Min B min, karena B-nya min 4, ya di sini ditulis min 4. 2 kali A-nya 2, jadi 2 kali 2. Hasilnya 4 per 4 itu 1. Dan kita bawa ke sini, X-nya diganti 1. Seperti ini. Tinggal dihitung 2 kali 1 kuadrat. Jadi ini 1 dikuadratkan dulu, 1 dikalikan 2, hasilnya 2. Ini 4 kali 1, 4. Hasil akhir 1. Sehingga titik puncaknya 1,1. Nah, bentuk yang kedua itu Y sama dengan A kali X min P kuadrat ditambah Q. Bentuknya sama, bentuk grafiknya. Seperti ini, hanya puncaknya yaitu P, Q. Jadi persamaan ini puncaknya langsung P, Q. P, Q. Maka persamaan ini biasa disebut dengan persamaan puncak karena puncaknya langsung bisa diketahui. Bentuk ini bisa digunakan atau biasanya digunakan untuk menentukan fungsi kuadrat. Jadi kita menentukan persamaannya. Jika diketahui titiknya, titik puncaknya, dan salah satu titik yang lain. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang berpuncak di titik 3,4 dan melalui titik 1,4. Penyelesaiannya, ya ini persamaan yang kita gunakan.
Kita gunakan titik puncaknya dulu. Masuk ke sini, P-nya diganti 3, Q-nya diganti min 4. Seperti ini. Setelah itu, kita gunakan titik 1,4. Ya, nanti akan ketemu A. Ini dari persamaan ini, Y-nya kita ganti 4, X-nya kita ganti 1. Seperti ini. Kita hitung. 4A dari mana? 4 ini. Kalau A-nya ini 4 sama, ini min 4 tak. 1 dikurangi 3 itu min 2. Min 2 dikuadratkan 4. Jadi ini 4A. A-nya dari ini dikurangi 4. Kemudian min 4 ini kita pindah ke sana. Jadi plus 4. Ya, 4 plus 4, 8. Sehingga A sama dengan 2. Dari 8 dibagi 4. Setelah itu kita gunakan A sama dengan 2 ini untuk menentukan persamaannya. Ini dari ini dibawa ke sini, tetapi A-nya diganti 2. Kita kuadratkan dulu. X min 3 kuadrat itu X kuadrat min 6X plus 9. Setelah itu kita kalikan dengan 2. Di 2X kuadrat min 2 plus X plus 18. Kemudian min 18 digabung dengan min 8 jadi 10. Misalnya soalnya pilihan ganda, kalau ini sudah ada ya berarti sudah berhenti, sudah selesai. Tapi kalau tidak ada harus kita uraikan seperti ini. Jadi fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 12X plus 10. Contoh keempat, tentukan fungsi kuadrat yang mempunyai nilai minimum 1 untuk X sama dengan min 2. Dan mempunyai nilai 3 untuk X sama dengan min 1. Sebenarnya soal ini sama dengan yang tadi. Ya. Puncaknya berarti dari kata ini. Kalau puncak itu kan paling tinggi atau paling rendah. Nah, ini minimum. Minimumnya 1, berarti di sini 1. Untuk X sama dengan min 2, berarti puncaknya ini. Min 2,1 ini dari kalimat ini. Ya, hati-hati. Kemudian masuk ke sini. Ini P-nya diganti min 2. Min 2 jadi plus 2. I-nya diganti 1. Sekarang kita tentukan A-nya dari titik ini. Mempunyai nilai 3 untuk X sama dengan min 1. Ini sama dengan melalui min 1,3. Nah, kita cari A-nya dengan mengganti Y ini dengan 3 dan X ini dengan min 1. Kita hitung. Min 1 ditambah 2 itu 1. 1 dikuadratkan 1. Dikalikan A, sehingga A plus 1. Nah, A-nya sama dengan 2. 1 dipindah ke sini min 1. Kita uraikan untuk menentukan fungsi kuadratnya. Dari ini A-nya kita ganti 2. Ini dikuadratkan, di X kuadrat plus 4X plus 4. Kemudian kita kalikan 2, jadi 2X kuadrat plus 8X plus 8. Kemudian 8 digabung dengan 1, 9. Dan bentuk yang ketiga itu Y sama dengan A kali X min 1 kali X min 2. Dimana X1 dan X2 merupakan absis titik potong dengan sumbu X. Di absis itu yang X, kalau Y namanya ordinat. Nah, digambarkan seperti ini. Ini puncaknya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, X1, X2-nya di sini. Di titik potong dengan sumbu X itu X1, X2. Bentuk ini biasa digunakan untuk menentukan fungsi kuadrat jika diketahui kedua titik potong dengan sumbu X. Jadi diketahui ini dan ini. Contohnya,
Tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 6,0, 5,0, dan 2,12. Penjelasannya, kita gunakan persamaan ini. Nah, ini yang memotong sumbu X itu ini, 6, 5. Jadi yang belakangnya 0 yang digunakan dulu untuk mengganti X1 dan X2. Seperti ini. X1 diganti 6, X2 diganti 5. Atau dibalik boleh. Setelah itu kita gunakan titik 2,12 untuk mencari A. Y-nya diganti 12, X-nya diganti 2, sehingga seperti ini. Jadi dari bentuk ini, Y-nya diganti 12, X-nya diganti 2. Dan dihitung, 2 dikurangi 6 itu min 4, 2 dikurangi 5 min 3. Min 4 kali min 3 itu 12, di 12A, sehingga A sama dengan 1. Nah itu kita masuk ke sini dengan A-nya 1. Seperti ini, jadi A-nya 1 tidak ditulis. Nah, kalau pilihan kalau ini sudah ada berarti sudah selesai. Tapi kalau belum ada, kita kalikan. Jadi X kuadrat min 11X plus 30. Contoh berikutnya, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik min 2,0, 5,0, dan 0,-30. Ini ada nolnya semua, ya harus hati-hati. Yang digunakan itu yang belakangnya 0. Kita masuk ke sini, yang di titik ini yang kita gunakan. Kemudian X1 kita ganti min 2, X2 kita ganti 5, jadi yang seperti ini. Ya. Ini min 2 plus 2. Dan kita gunakan 0,-30 ini untuk menentukan A. Di sini kita ganti saja Y-nya dengan min 30, X-nya dengan 0. Di ini 0 plus 2 ini 2, 0 min 5 min 5. Kemudian min 5 kali 2 itu min 10. Jadi di sini min 10A. A-nya min 30 dibagi min 10 hasilnya 3. Setelah itu kita gunakan untuk menentukan fungsi kuadratnya. Dari sini A-nya kita ganti 3. Ya, dan kita kalikan ini X kuadrat min 5X ditambah 2X hasilnya min 3X. 2 dikali min 5 min 10. Dan kita kalikan dengan 3, di 3X kuadrat min 9X min 30. Terima kasih perhatiannya, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat.